Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat kepada Bapak Koordinator Program Studi Pendidikan Masyarakat, yaitu Bapak Kartasasmita Persi, dan beserta dosen penguji sidang proposal kali ini, yaitu Bapak Dr. Andes Riko Suwantono, MSI, dan Bapak Adi Irfansa, MPD. Berikutnya ada Bapak Dadi Darmawan, Bapak Dr. Dadi Darmawan, MSI. Ya, sebelumnya saya ingin mempresentasikan yaitu sebuah proposal penelitian saya yang berjudul Survei Kemampuan Literasi Digital di kalangan generasi milenial Kecamatan Bekasi Timur. Ya, sebelumnya saya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing skripsi saya. Yang pertama itu Bapak Dr. Karnadi MSI dan Bapak Kartasasmita PSD. Ya, selanjutnya pada pembahasan pertama dimulai dari latar belakang. Ada penelitian ini yang pertama dari adanya riset atau survei dari Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia yang mengatakan bahwa 64,8% dari jumlah penduduk di Indonesia itu telah menggunakan internet. Di antaranya dari jumlah pengguna tersebut mayoritas didominasi oleh generasi milenial, di mana generasi milenial ini yang berusia dari 20 sampai 40 tahun. Dari jumlah banyaknya pengguna internet di Indonesia telah menyebabkan gitu penyimpangan, salah satu dalam hal mengakses internet, seperti contoh dalam hal berita hoax dan yang tersebar di masyarakat. Tony Elphinstone di tahun 2008 menyatakan bahwa rendahnya kemampuan literasi digital dapat menyebabkan penyimpangan yang terdapat di internet. Nah, ini data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dari data tersebut ditemukan bahwa di tahun 2018 sampai tahun 2019 jumlah hoax yang tersebar mencapai 3.901. Dari penyebaran hoax tersebut, salah satu wilayah yang rawan terhadap penyebarannya itu di wilayah Bekasi, di mana wilayah Bekasi ini mayoritas menggunakan perangkat digital, jadi jumlah penyebarannya cukup banyak. Nah, ini berikut merupakan contoh dari hoax yang tersebar. Kenapa di wilayah Bekasi Timur saya mengambil ini? Karena yang pertama itu mayoritas atau masyarakat generasi milenial ini sering mengakses internet dan mudah atau rentan terpapar dari yang namanya hoax. Lalu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi kemampuan literasi digital pada generasi milenial di Kecamatan Bekasi Timur. Sesuai dengan rumusan penelitian, tujuan penelitian ini yaitu untuk menemukan gambaran kemampuan literasi digital di generasi milenial Kecamatan Bekasi Timur dan memperoleh informasi tentang tingkat kemampuan literasi digital di kalangan generasi milenial Kecamatan Bekasi Timur. Ya, selanjutnya kajian teori. Di tahun 1997, Paul Geister menyatakan bahwa literasi digital merupakan sebagai kemampuan memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas diakses melalui perangkat komputer. Di tahun selanjutnya, pada tahun 2001, David Banduan menyatakan bahwa literasi digital berkaitan tentang keterampilan teknis, mengakses, merangkai, memahami, dan menyebarkan luaskan informasi. Komponen literasi digital pada tahun 2012 menurut Belsom menyatakan terdapat 8, yakni kognitif, konstruktif, komunikasi, critical thinking, kreativitas, kepercayaan diri, kultural, dan bertanggung jawab secara sosial. Pada tahun 2012, Suhan NG menyatakan bahwa sejatinya kemampuan literasi digital meliputi 3 komponen. Yang pertama ada teknis, kognitif, dan sosial emosional. Komponen teknis yang dimaksudnya itu kemampuan dalam hal menggunakan perangkat digital dalam aktivitas sehari-hari, seperti contoh mengoperasikan komputer dan sebagainya, dan dalam menggunakan internet secara aktif. Terus dalam aspek kognitif yang dimaksud yaitu memahami konten internet dan etika berinternet. Komponen kognitif ini fokus terhadap berpikir kritis dalam pencarian dan mengevaluasi informasi online. Pada aspek atau komponen sosial emosional ini yaitu di mana yang dimaksud adalah menggunakan internet secara bertanggung jawab untuk komunikasi dan sosial,
Di antaranya terdiri dari membangun relasi sosial dan memproduksi konten secara bijak dan bertanggung jawab. Siapa sih generasi milenial? Dalam fokus penelitian ini, generasi milenial itu merupakan masyarakat atau penduduk yang berusia dari 20 sampai 40 tahun atau kelahiran dari 1980 sampai tahun 2000. Kenapa generasi milenial? Karena generasi milenial ini merupakan tipikal yang cenderung sering menggunakan media internet. Jadi potensi terhadap penyebaran hoax itu juga mulai sangat rentan gitu ya. Dari penelitian relevan yang sebelumnya ada dari Kuratuan Ayuni di tahun 2015, perbedaannya terlihat dari pada Ayuni menggunakan teori literasi digital yang dikembangkan oleh Paul Brister, sementara dalam penelitian ini menggunakan teori dari Wan Enji yang meliputi 3 aspek. Selanjutnya ada dari Reza Rosita di tahun 2016. Perbedaannya dalam penelitian ini menambahkan kemampuan sosial emosional, yaitu menggunakan internet secara bijak dan bertanggung jawab. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode survei. Adapun tempat penelitian ini terdapat di wilayah Bekasi Timur yang terdiri dari Kelurahan Bekasi Jaya, Margahayu, Arenjaya, dan Durenjaya. Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang berusia 20-40 tahun yang tinggal di wilayah Kecamatan Bekasi Timur. Karena jumlah populasi diketahui, maka pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 400. Karena wilayah Bekasi Timur ini terdiri dari 4 kelurahan, yakni ada Bekasi Jaya, Margahayu, Durenjaya, dan Arenjaya, maka pengambilan sampel dilakukan secara proporsional random sampling, yakni dibagikan secara merata pada setiap masing-masing wilayah, di mana ada Bekasi Jaya terdiri dari 92 orang, dan Margahayu terdiri 103, Durenjaya ada 110, dan Arenjaya ada 95. Teknik pengumpulan sampel dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Pada kuesioner, penelitian ini menggunakan skala Likert yang terdiri dari 4 kategori. Validitas dan reliabilitas. Validitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien korelasi, dan reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan alpha form batch. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif, di mana masing-masing indikator, yakni ada teknis, kognitif, serta sosial emosional, ini nantinya akan dikategorisasikan berdasarkan 3 tingkatan, yakni ada tingkatan tinggi, sedang, dan rendah. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih reaksi dulu. Dengeran nggak tepuk tangannya? Simbol doang, Pak. Oh, simbol doang. Ya. Baik. Baik ya, Bapak Ibu. Prof. Yayat, selamat bergabung. Nggak ada suaranya ya? Nggak apa-apa. Oke, ya, Sulis ini penelitian tentang digital literasi ya, Sulis ya? Iya, Pak. Pembimbingnya Pak Karnadi sama saya. Pak Karnadi tidak bisa hari ini, ya, tapi kan sudah bimbingan, dan selanjutnya kita langsung aja ke para penguji untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengarahkan dan memberikan masukan kepada Sulis ya. Ya, ini monggo Pak Adi atau Pak Sri Koes. Ayo, monggo Pak. Ini Pak Adi lagi muncul lagi ini. Ya. Oke, aku dulu. Ya. Pak. Ya. Oke. Baik. Kalau belakangan selamat ya, Anda.
Kalau belakangan ntar keburu ketutup sama durasi. Ya, singkat aja. Iya. Oke, selamat untuk Sulis ya. Anda memberanikan diri untuk mengusung seperti ini. Tapi dari awal Anda memaparkan usulan penelitian ini, ada hal yang memang saya tertarik untuk bertanya. Sebelum saya memberikan satu arahan atau paling tidak, ini punya kelayakan nggak dilakukan penelitian. Sulis, Ya. Realitas yang Anda sampaikan dalam latar belakang, ini relevan nggak sih sama yang Anda kaji untuk menjalani langkah-langkah Anda sebagai seorang sarjana pendidikan masyarakat? Ya, mohon izin menjawab Bapak. Jadi begini, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya, kenapa sih saya mengangkat tentang ini ya gitu, hal tentang kemampuan literasi digital, karena berdasarkan observasi gitu ya pada bulan Desember sampai Januari itu saya menemukan di wilayah Kecamatan Bekasi Timur ini rata-rata itu menggunakan perangkat digital, dan sekarang lagi itu lagi hoax, apalagi trendingnya kan lagi banyak berita-berita hoax. Sampai sekarang ada berita tentang Terus corona. apa urusannya sama Penmas? Urusan ini kan, yang vital sama Penmasnya apa? Nah, dalam Penmas itu sendiri juga ada mata kuliah pendidikan multiliterasi dan ada identifikasi. Nah, survei ini sebagai bentuk identifikasi, dan multiliterasi ini bagian dari literasi digital ini bagian dari pendidikan multiliterasi gitu, Pak. Karena sejatinya Kementerian Pendidikan juga telah menyampaikan ada 6 literasi dasar, diantaranya literasi Orientasimu, nih, digital. dengarkan. Orientasimu ketika nanti penelitian itu tujuannya apa sih? Kalau secara survei Anda mencoba menggali atau mengeksplorasi realitas. Sudah ditemui nih informasi. Informasi itu diolah jadi data analisis. Akhirnya dapat satu perangkat-perangkat wacana ilmiah yang Anda ingin tegas-tegaskan. Relevansinya buat Penmas akhirnya di mana gitu. Jadi enggak gini. Anda harus punya perspektif tersendiri di sini, karena di sini ada beberapa kalau logical fallacies ya yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti ditunjukkan supaya jangan sampai mau melaksanakan penelitian nanti prosesnya seperti apa dilaksanakan, tapi udah gunungan, apalagi di sini Anda 400 orang akan menjadi satu sampel Anda gitu kan, sangat besar. Tapi ternyata nggak punya basis arahan produktivitas ilmiahnya seperti apa gitu. Nah, ini perlu misalnya contoh sendiri. Anda ngambil Waneng. Anda pernah baca nggak sih artikel Waneng itu sendiri? Ya, ini Pak ada contoh artikelnya. Bukan contoh, itu real kan? Ada, Anda ada. Ya. Oke, coba baca di situ. Dia nulis tentang apa? Sudah dibaca belum? Ya, tentang meneliti tentang kemampuan literasi digital ya, tapi baca judulnya, baca abstraknya. Nih, can we teach digital native digital literasi gitu, Pak. Tapi dia menelitinya tentang sama nggak dengan kasus yang Anda angkat dengan realitas yang terjadi di Bekasi? Nah, ini saya mau izin menjawab nih, Pak. Kenapa saya ngambil teori ini? Karena berdasarkan dari penelitian sebelumnya gitu ya, Pak. Karena kan penelitian ini nih, Kuratun itu hanya fokus di ini, keempat aspek pada Paul Gister. Sementara ini Reza Rosita juga hanya tentang kemampuan berpikir, kemampuan teknis, pemahaman kritis, dan kemampuan komunikasi. Nah, ini saya juga modifikasi dari penelitian sebelumnya. Bukan begitu. Penelitian itu berbasiskan konteks. Realitas yang dihadapi seperti apa. Oh, kalau yang di Surabaya, Jogja, itu memang membutuhkan untuk diteliti dengan lahan seperti itu. Terus juga yang di Waneng. Lihat deh, lacak deh. Kenapa kok 3 indikator itu yang muncul? Karena konteksnya, baca di introduction. Kenapa dia angkat itu? Intinya, dia ingin,
komunitas milenial itu bisa nggak sih dilakukan satu proses pembelajaran untuk punya kemampuan digital literacy yang berbeda dengan tadi yang Anda omong-omongkan sejak di latar belakang. Nah, jadi ini sangat vital ya untuk Anda mengambil satu kerangka berpikir yang akhirnya memang cocok dengan realitas latar belakangnya. Begitu. Ya, Sulis ya. Nah, misalnya contoh, kalau dari realitas yang Anda omongkan ya, dari latar belakang, itu Anda ingin melakukan satu eksplorasi sebetulnya kemampuan para milenial di sana itu seperti apa sih? Misalnya kemampuan dalam dasar-dasar literasi digital, dia menggunakan apa, seperti apa segala macam. Nah, ini konteksnya itu mungkin Anda lihat kerangka teori yang cocok seperti apa dalam realitas itu. Terus satu sisi lagi misalnya Anda lihat kebutuhan Penmas itu melakukan satu aksi transformasi bagi masyarakat itu seperti apa melalui masyarakat itu melek digital. Nah, misalnya contoh nih, ini ada satu instrumen baku yang dikembangkan oleh Isabel Rodriguez. Nah, saya akan share di sini ya. Mohon izin Pak Moderator untuk di-share. Ini yang agak relevan dengan konteks Irfan. Ini contoh. Bisa lihat di sini. Ini konteksnya, instrumen baku ini mencoba mengukur apa yang sebetulnya tadi diharapkan oleh Sulis untuk diukur. Jadi, satu, peneliti di sini, satu tidak merelasikan, satu relevansi apa yang ingin dikaji. Konsepnya yang mau dikaji itu yang seperti apa. Jadi batasan-batasan fokus yang ingin dikaji itu seperti apa. Jadi sudah langsung mengambil satu kesejajaran satu teori, ambil begitu aja secara gegabah. Itu mungkin saya hanya mengingatkan nanti kalau mainnya seperti ini, pola-polanya nanti akan terjadi logical fallacies. Nah, jadi ini satu contoh. Nah, instrumen baku ini sebetulnya banyak diujikan di beberapa negara berkembang. Tujuannya ingin mencari satu basis kemampuan yang terjadi di masyarakat mereka atau kita itu terhadap kemampuan digital literasinya seperti apa sih? Itu yang ditanyakan Sulis kan? Bukan kepada yang hal-hal yang seperti tadi yang diuji cobakan oleh si Wan Eng gitu. Nah, ini kita balikan ke yang pada pertemuan. Kita balikin, tak? Nah, jadi ada konteks-konteks yang lain yang memungkinkan kita bisa lakukan. Terus satu sisi lagi yang mungkin perlu dipertimbangkan oleh Sulis, di sini penetapan karakteristik sasaran atau yang diteliti ini juga belum jelas gitu, Sulis. Kan itu di situ Anda mencantumkan umurnya itu 20 sampai 40 tahun, bukan seperti itu? Iya, benar. Alasannya apa? Kenapa? Gitu. Kenapa karakteristik itu diambil? Nah, jadi realitas ini ada nggak hubungannya ya sama kepenmasan? Masyarakat Bekasi itu butuh apa sih yang akhirnya harus ada treatment Penmas untuk terjadi satu perubahan. Nah, karena nanti realitas yang mungkin bisa kita ambil manfaatnya di sini bila memang ini nanti akan dilaksanakan satu konstruksi dari kerangka teorinya itu harus jejak sesuai dengan rumusan masalah Anda. Terus karakteristik dari sasaran yang ingin diteliti atau yang menjadi responden ini siapa? Jadi Anda harus jelaskan di situ. Kalau tadi ada melakukan masalah aktivitas yang mempercayai tentang hoax atau segala macam, itu siapa, karakteristiknya yang seperti apa? Karena begini, Anda kan tadi udah ngitung pakai tata acara pengambilan sampel yang sedemikian rupa. Nah, apalagi dengan random.
Nah, randomnya Anda nanti ke dalam lapangan, ini real saja. Anda kan harus menjangkau orang yang mana yang memang bisa didekati, dikumpulkan informasinya yang akhirnya menjadi data penelitian Anda. Coba 4 kelurahan, masing-masing kelurahan itu ada berapa atau sekian RW yang Anda harus tegaskan. Nah, jadi di sini fokus pembatasan masalahnya satu memang belum jelas. Jadi memang harus ada karakteristik yang memang dijelaskan secara real seperti apa. Kemudian tadi penetapan teori yang akhirnya konsekuensi pengambilan indikatornya yang seperti apa. Jadi hal-hal seperti inilah yang sebetulnya hal yang menarik, tapi nanti dalam polarisasi epistemik di dalam penelitian Anda ini akhirnya akan mendapatkan satu kendala-kendala di situ. Terus yang terakhir bagi saya, di sini memang kalau yang bisa diusulkan saya, memang ini ke remaja. Karena memang kalau memang nanti Anda bisa lihat lagi realitas teenagers yang ya paling tidak Anda bisa melihat ke risauan-risauan kepenmasan ya, dari para remaja ini yang punya efek negatif terhadap masalah-masalah digital ini seperti apa, yang akhirnya mungkin banyak bahan informasi untuk bisa ditindaklanjuti dari informasi penelitian yang Anda raih begitu. Terus satu sisi lagi, memang Anda dan pembimbing nanti harus bisa merumuskan, ini kita akan punya orientasi apa setelah diperolehnya informasi ini gitu. Karena jangan sampai realitas yang sudah skupnya dibatasi hanya di Bekasi Timur gitu ya, tapi memang nggak ada nuansa-nuansa yang real memang yang mau dibangun itu atau yang ingin dikembangkan atau pakai prinsip-prinsip pendidikan masyarakat, berubah seperti apa sih gitu. Nah, memang ini satu rintisan, tapi langkah-langkah yang tadi saya tunjukkan misalnya pakai instrumen dari Rodi Grace itu agak-agak lumayan, yang akhirnya mungkin satu, Anda juga mudah nanti ketika lapangan menemui para remaja gitu ya, berdasarkan dengan karakteristiknya, yang akhirnya punya banyak format-format yang bisa kita tindak lanjuti dari sisi Penmas ya, untuk bisa dilakukan aksi-aksi Penmasnya. Itu saja dari saya, Pak Karta. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu ya, tinggal waktu 10 menit lagi, karena kalau setelah itu saya harus upgrade to remove 40 minute time limit. Pak Adi dan Pak Dadi, monggo. Pak Kardi lagi connecting. Untuk Pak Dadi dulu, Pak. Oh, Pak Dadi, monggo Pak Dadi. Pak Dadi dulu, oke. Mana Pak Dadi? Pak Dadi hilang lagi. Pak Adi aja langsung. Siap. Ya, oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak semua dan Sulis. Selamat, Sulis sudah maju di seminar usulan penelitian. Memang tadi saya sekilas lah, saya belum baca semua ya, baru baca sebagian ini di proposal penelitian Sulis. Secara penulisan oke lah, sudah bagus karena memang udah teruji di Bali ya. Udah diuji di Udayana Sulis itu. Jadi memang perwakilan UNJ ini. Pembimbingnya kan Pak Adi. Ya, jadi gini, Sulis, ini dilihat dari latar belakang masalah ya. Pertama ya, ini di latar belakang masalah itu Anda memaparkan kerisauan-kerisauan terkait dengan bagaimana penyebaran informasi hoax ya. Penyebaran informasi sampai sudah bagus dimunculkan juga datanya, itu kan sumbernya sudah ada ya. Nah, tetapi di sini yang saya mau tanyakan, bedanya atau apa sih literasi digital dengan literasi informasi itu? Ya, mohon izin jawab Bapak. Jadi perbedaan dari literasi digital dengan informasi yaitu fokus dari literasi digital ini yaitu nggak cuma menggali informasinya, tapi dari cara menggunakannya itu ada dari menggunakan teknisnya, menggunakan HP, smartphone dalam hal mengakses internet, dan juga dalam hal menyebarluaskan informasi. Nah, ini hal yang paling riskan itu di zaman sekarang, hal menyebarkan luaskan informasi, nah itu mulai timbul yang namanya hoax.
kenapanya saya angkat digital literasinya gitu. Ya, oke. Kalau memang itu ya, jadi kan aspeknya menyeluruh nih ya. Sampai tadi kalau saya baca di kisi-kisi instrumennya ada sampai bagaimana apa namanya dia itu punya kemampuan mengoperasikan komputer gitu ya. Kemudian sampai punya kemampuan untuk bisa memilih-memilih informasi yang jelas gitu kan. Nah sebenarnya gini, Sulis. Jadi biar penelitian Anda fokus, terarah, biar nggak kemana-mana. Saran dari saya sih lebih baik Anda mau fokuskan aja. Apakah lebih Anda ke kemampuan dia itu dalam menerima, menelaah informasi, kan banyaklah orang yang sekarang ini apa-apa main di share aja, ya kan, diteruskan gitu kan, tanpa disaring sebelum di-sharing gitu kan. Jadi, nah itu apakah itunya saja? Apakah sampai dia itu melek teknologi dalam apa namanya bisa apa namanya misalkan melek ya dalam penggunaan video teleconference atau apa gitu kan, karena kalau dilihat dari aspek Anda itu sangat komprehensif gitu kan, sangat menyeluruh ya, sedangkan kalau yang dimaksud di latar belakang masalah itu kalau saya baca ya ini lebih pada bagaimana penelaahan informasi saja kepada literasi informasi. Nah jadi kalau saran dari saya kalau bisa difokuskan ke apa namanya literasi informasi ya literasi informasi saja gitu kan, agar lebih spesifik gitu kan, karena apalagi kan ini survei gitu kan, survei yang memang tadi apa namanya sampelnya sampai berapa 400 orang ya, 400 responden gitu kan, nah surveinya itu. Oke. Nah kemudian gini Sulis ya, nah nanti kan jadi aspeknya memang kamu tadi komprehensif lah, ada aspek teknis, aspek kognitif kan. Kalau aspek teknis itu tadi kan berkaitan dengan bagaimana kemampuan dia itu mengoperasikan komputer gitu kan. Kognitif itu bagaimana kemampuan dia itu menyaring informasi. Kalau menurut saya, kalau saran dari saya sih difokuskan aja. Jadi biar nggak kemana-mana gitu kan. Jadi kalau memang fenomenanya itu tadi penyebaran berita hoax, ya itu aja difokuskan gitu kan. Nah, jadi saya rasa itu. Nah ini juga punya potensi masuk jurnal akrab nih Pak Karta, karena temanya literasi. Bukan akrab lagi nih, bisa Q1 nih. Q1, amin. Kalau akrab kan lumayan. Jauh sekali. Iya, boleh lah. Dipecah aja Pak Adi. Pak Handoyo. Aduh. Sudah Pak Adi? Sabar. Silakan Pak Dadi. Ya Pak Dadi, hilang lagi nih. Lower hand, apa tuh? Ya Pak Dadi senyum doang nih, nggak bergerak lagi. Di mute kali, di mute. Enggak, ininya kayaknya koneksinya Pak Dadi ya? Koneksinya. Tadi dari Keranggan juga nggak ada suaranya tuh dari. Ini kan sama-sama Keranggan nih. Aduh. Ya ini apa nggak stabil ya? Sinyal saya itu nggak stabil ya? Iya. Tadi tapi kedengeran Sulis? Dengeran Pak. Di mute. Oh gitu. Ya lagi lockdown kali. Hilang lagi. Oh, Pak Adi udah capek itu, udah tiduran nih. Istirahat. BPKB belum hilang sih BPKB. Iya deh, pengaruh juga nih motor jadi agak sepi. Pengaruh social distancing. Hilang. Ya Pak Dadi, masuk lagi. Masya Allah. 2 menit lagi waktunya. Nanti by WA aja deh ya. Jangan Pak Dadi ya. Ya. Di chat aja. Oh, di chat aja ya. Iya, kalau masih bisa, masih ada waktu sih 2 menit lagi Pak Dadi. 2 menit lagi. Ya, kalau masih. Ini tuh sayang ya.
tulisan dari Sulis ini ya rapi, apa ya, terstruktur, kemudian data faktanya ya apa ditonjolkan di sana kayak gitu. Tapi ya yang saya inginkan ya itu relevansinya dengan pendidikan masyarakatnya, ya. Nah, mungkin dijelaskan di latar belakang masalah bahwa ini tuh apa, penemuan penelitian ini tuh akan misalnya berkorelasi nanti dengan penanganan misalnya apa, pendidikan khususnya kepada milenial gitu kan, terutama buat anti penyebaran hoax dan lain sebagainya. Itu aja sih. Ya kalau dari sisi tulisan ini udah rapi ya. Dari sisi tulisan udah rapi, ini tinggal difokuskan ya Sulis ya. Nanti bahwa ini tuh ada awal gitu kan. Awal sebagai identifikasi kebutuhan, sebagai pemetaan akan dilahirkan misalnya ya akan menimbulkan nanti pendidikan masyarakat khususnya bagi milenial ya, yang berbasis literasi digital. Selanjutnya Sulis nanti chat aja ya, chatan di WA grup ya, di WA ya. Halo Sulis? Iya halo. Nanti saya hubungi di WhatsApp Pak. Iya di WhatsApp aja ya. Ya. Ya terima kasih Pak Kaprodi. Siap. Alhamdulillah ya, artinya berarti Sulis sudah tadi selesai ya, dan masukan-masukan juga sudah ada ya. Tadi Pak Adi menyarankan untuk memfokuskan, jadi ya nanti bisa difokuskan karena kalau tadi yang saya share itu yang yang ini nih ya, ini bisa, ini kan digital literasi semuanya, nanti difokuskan saja mau yang mana, yang essential computer skill, essential software skill, atau using technology in daily life. Kalau tadi urusannya di sosial media mungkin, atau ada hal yang ini urusannya dengan karir search skill-nya. Jadi literasi yang bisa meningkatkan keberdayaan dia. Mungkin